Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Eva Jayantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apa lagi kalau bukan Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yohana yang gencar dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali, mulai dari seni tari, topeng hingga seni tabuh sebagai upaya melestarikan warisan leluhur Bali. Dan tidak hanya itu, Yohana yang mempunyai kegemaran dalam menggelar wayang ini, baru-baru ini juga mempunyai semangat dan juga tekad yang luar biasa dalam mempelajari hal-hal baru, yaitu adalah mempelajari menjadi dalang wayang Celonarang. Wah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Udah gitu, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia, Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami kembali mengangkat profil Yohana berprestasi di bidang non-akademis, khususnya dalam bidang seni dan budaya Bali. Ngurah Gede Bagiade, begitu nama lengkap Yohana yang kerap disapa Turah Gede ini, tengah menggeluti bidang seni tari. Remaja yang kini sedang duduk di bangku kelas 9 Sekolah Menengah Pertama SMP Harapan Nusantara ini mengaku sudah tertarik mempelajari seni tari ketika berumur 5 tahun. Turah Gede menceritakan, awalnya ia hanya menjadi penonton ketika ada orang menari. Namun lambat laun, ia tertarik untuk bisa menari. Turah Gede belajar menari dibimbing langsung oleh Ida Nabe atau orang tuanya sendiri. Untuk tarian awal yang dipelajari adalah tari baris tunggal. Dalam mempelajari tarian pertamanya, banyak kesulitan yang dialami Turah Gede, seperti dalam agem-ageman, tandang, seledet, serta gerak lainnya. Namun hal tersebut bukanlah masalah besar bagi Turah, karena menurut Turah, kesulitan adalah sebuah tantangan yang harus dilewati, sehingga nantinya mampu mencapai hasil yang diinginkan. Setelah berhasil menguasai tarian pertama, yakni tari baris tunggal, Turah Gede kembali mempelajari tarian baris gede, lanjut ke topeng monyer, topeng keras, dan topeng sidekarya. Level kesulitan yang dialaminya pun bertambah berat, terlebih dalam menarikan topeng sidekarya. Banyak hal yang harus Turah pelajari sampai akhirnya memantaskan diri untuk ngaturangaya dalam pelaksanaan upacara di berbagai tempat. Besar dalam keluarga yang menekuni seni, baik seni tari maupun seni tabuh membuat Turah Gede tertantang untuk mempelajari semua seni yang diwariskan oleh leluhurnya. Hal tersebut memotivasi Turah Gede untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki, guna meneruskan warisan leluhur serta melestarikan seni dan budaya Bali. Perkenalkan, nama Didang Ngurah Gede Bagiade. Didang menekuni seni sejak umur 5 tahun. Dan awal Didang menekuni seni dari TK, besar. Dan Didang pertama kali nari yaitu yang Didang belajari yaitu tarian baris tunggal. Untuk kesulitan pertama kali yaitu di agem tangan dan gerak-gerak lainnya. Untuk belajar nari Didang deriki sareng Ratu Didang atau Wajik Didang di Gereja Riki. Motivasi Didang karena Didang ingin melestarikan seni budaya Bali dan Didang meneruskan leluhur-leluhur
yang Tamian Sami. Setelah baris tunggal, Tiang mempelajari tarian baris gede, topeng monyer, topeng keras, dan topeng sidakarya. Untuk di topeng sidakarya sendiri agak kesulitan, yaitu diolah vokal seperti kalimatnya dan kata-katanya, ucapannya. Dan topeng lainnya ya seperti biasa diageman dan di kaki tarian-tarian lain. Selama menekuni bidang seni tari, tentu banyak tari yang sudah dikuasai Turah Gede. Dari sekian banyak tari yang dikuasai, Turah Gede paling senang menarikan topeng keras. Turah merasa dalam menarikan topeng keras, ia mampu menunjukkan jati diri yang berwibawa, seperti karakteristik tarian topeng tersebut. Selain itu, ia merasa tertantang setiap menarikan tarian tersebut, seorang penari topeng harus mampu menjiwai tarian dengan gerakan-gerakan yang membuat tarian tersebut hidup. Untuk tarian topeng lainnya seperti tari topeng sidakarya dan topeng monyer juga memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk topeng sidakarya yang kerap ditarikan sebagai pengerajak karya atau pengumpul karya, Turah Gede paling sulit dalam melafalkan ucapan yang harus disampaikan saat menari. Sedangkan untuk topeng monyer, Turah Gede harus kreatif dalam gerakan maupun kata-kata yang diucapkan agar mampu menghibur penonton dengan lelucon ataupun bebanyolan yang disuguhkan. Selain itu, Yuana yang memang hobi menari ini juga piawai dalam tarian Bapang Barong. Tarian Bapang Barong sendiri Turah pelajari di griya bersama Ratu Nabe atau orang tuanya sendiri. Tarian yang Tiang sukai yaitu tarian topeng keras. Untuk topeng keras yaitu memiliki jiwa yang berwibawa, dan topeng monyer yaitu ciri khasnya yaitu lucu dan lelucon-luconnya, dan itu topeng sidakarya yaitu ngerajak karya atau pemuput karya. Untuk topeng monyer, bahan leluconnya yang sering mengambil di YouTube. Selain niket yang menekuni tarian Bapang Barong, dan Tiang sering mengikuti lomba-lomba seperti lomba Bapang Barong dan Gender Wayang. Untuk tarian Tiang sering ngayah di pura-pura seperti Pura Batur, Pura Sakenan, Pura Dalam Pauman, dan Pura Kawitan dan pura lainnya yang ada di Bali. Selain menari, Yuana bersodiak Taurus ini juga piawai dalam seni tabuh. Seni tabuh mulai dipelajari Turah ketika berusia 5 tahun. Untuk pertama kali, Turah belajar mekenang. Lambat laun, gamelan lainnya pun mampu dikuasai Turah berkat semangat serta tekadnya dalam melestarikan seni dan budaya Bali. Sampai saat ini, Turah sudah mampu memainkan beberapa instrumen gamelan seperti gender wayang, gangse, kendang, dan gamelan lainnya. Gender wayang merupakan tabuh yang paling disukai Turah karena memiliki kesulitan yang lumayan tinggi, sehingga ia tertantang untuk mempelajarinya. Sampai saat ini banyak kending gender wayang yang sudah dikuasai, seperti pakang raras, trisandya, dongkang menek biu, dan gending lainnya. Untuk di seni tabuh, yang mulai belajar dari kecil, dari umur 5 tahun, yang Tiang pelajari yaitu kendang. Dan selama nikah, semakin Tiang beranjak dewasa, Tiang mulai belajar seperti gender wayang, gangse, dan lainnya. Untuk kesulitan yaitu di gender wayang adalah di tangan, supaya tangan kita itu seimbang. Untuk gendingnya Tiang menguasai yaitu gending pakang raras, trisandya, dongkang menek biu, dan lainnya. Tabuh yang paling Tiang sukai yaitu di gender wayang.
karena memiliki kesulitan yang lumayan dan itu menjadi tantangan Tiang. Lomba-lomba, Tiang sering mengikuti lomba yaitu Bapang Barong dan Gendar Wayang. Tiang mendapatkan juara yaitu juara 1 dan juara 2 di tingkat kecamatan dan kabupaten. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Buddha Pramana. Tiang sendiri merupakan pelatih Gendar Wayang dari Turah Gede. Nah, menurut saya yang saya lihat dari proses latihan dulu, Tiang lihat Ngurah Gede Nike orangnya ambisius, sangat ingin tantangan dan bisa dibilang sangat ingin banyak belajar. Di mana biasanya saya dalam satu pertemuan itu hanya menurunkan satu gending, tetapi dalam satu pertemuan kali ini Turah Gede sudah bisa menangkap 2 gending sekaligus. Harapan Tiang ke depannya agar Turah Gede tetap semangat belajar, agar dapat memotivasi anak-anak muda di luar sana, khususnya anak-anak muda Bali, agar tetap mengajarkan seni dan budaya Bali. Dalam menekuni bidang seni tari ini banyak pengalaman yang didapatkan Turah Gede, terutama ketika berkesempatan ngaturang ngayah menari. Ada rasa bahagia dan bangga yang Turah rasakan. Dalam menekuni bidang seni tari ini tentu Turah Gede memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali, keinginan terbesar Turah Gede adalah meneruskan serta mengembangkan warisan atau tetamian seni yang ada di keluarga, serta mampu menurunkan kesenian tersebut kepada anak dan cucunya kelak. Selain itu, Turah juga berharap semakin banyak anak muda Bali yang menekuni bidang seni sesuai kemampuan yang dimiliki guna ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali yang adiluhung ini. Untuk pengalaman yang berkesan, Tiang seperti berbahagia menarikannya karena Tiang bisa meneruskan leluhur, tetamian leluhur, dan bisa melestarikan seni budaya Bali. Yang bisa Tiang sampaikan ke teman-teman dan semeton Bali Sami, ngiring sedini mungkin kita belajar seni-seni budaya Bali, mangde seni budaya Bali tetap ajak lan lestari. Harapan Tiang kedepannya semoga Tiang diizinkan oleh Ratu Betara, mangde Tiang selamat rahayu, mangde Tiang terus ngayah-ngayah ring pura, mangde Tiang mengguna untuk masyarakat Sami semeton Bali, dan semoga Tiang bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dan ingin melestarikan seni budaya Bali. Nah, bagaimana Yona Bali semangat dan juga inspirasi yang teman-teman dapatkan dari profil Ngurah Gede Bagiada tadi dalam melestarikan seni budaya Bali seperti seni tari, topeng hingga seni tabuh. Semoga dapat menginspirasi Yona yang di rumah ya. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Ngurah Gede Bagiada atau yang akrab disapa dengan Rahadi ini lebih dalam lagi, yang ternyata mempunyai semangat dan juga motivasi dalam mempelajari hal-hal baru. Di antaranya adalah mempelajari menjadi dalang wayang calon narang. Wah, kira-kira seperti apa ya? Dan kira-kira apa yang memotivasi dirinya untuk mempelajari hal tersebut? Untuk kita pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali. Tetaplah di Yona Max. Yona Bali Ngurah Gede Bagiada merupakan Yona Bali yang gencar dalam melestarikan seni dan juga budaya Bali sebagai upaya dalam melestarikan budaya leluhur kita. Dan tidak hanya mempunyai kegemaran dalam bidang seni tari, seni topeng, dan juga seni tabuh, namun Yona satu ini juga mempunyai semangat dan juga motivasi yang sangat besar untuk mempelajari hal-hal baru, yaitu menjadi seorang dalang wayang calon narang. Dan baru-baru ini Yona Bali dirinya mempelajari titekasan menjadi seorang dalang wayang calon narang, olah vokal, dan mendalami wiracarita serta
serta mempelajari materi-materi lainnya. Dan Rahde juga mengaku bahwa dirinya tertarik untuk membidangi hal tersebut karena harus melewati berbagai tantangan yang harus dilewati. Dan dirinya juga berkeinginan untuk ngayah ke berbagai tempat. Wah, kira-kira seperti apa cerita selengkapnya? Untuk itu kita akan saksikan, ini dia. Yona Bali Ngurah Gede Bagiade merupakan anak bungsu Ida Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinate dan Ida Resi Agung istri Dharma Patni Bang Pinate. Selain menekuni seni tari, Yona kelahiran Denpasar 14 Mei 2007 ini juga tengah belajar untuk menjadi dalang wayang calon arang. Turah terjun di dunia pedalangan karena kecintaan terhadap seni dan budaya Bali serta motivasi dan dorongan dari kedua orang tua. Selain itu, sejak kecil, Turah kerap kali ikut ngeringgit dengan Ratu Nabe atau orang tuanya ketika orang tuanya ngayah-ngwayang. Menekuni seni pedalangan artinya mempelajari berbagai macam bidang seni, baik seni tari, seni karawitan atau tabuh, seni suara atau vokal, baik megeguritan atau megekawin, seni sastra karena ada cerita yang disuguhkan dalam pementasan wayang, dan seni rupa dalam bentuk wayang. Semua hal tersebut merupakan tantangan besar yang harus ditaklukkan Turah Gede ke depannya. Di usahanya yang masih sangat belia ini, Turah yakin dirinya mampu menjadi seorang dalang profesional karena kesempatan belajar yang ia miliki masih sangat panjang. Untuk di dunia pedalangan, Tiang baru belajar baru-baru ini. Dan kenapa Tiang memilih dunia pedalangan? Karena di pedalangan yaitu kesulitannya luar biasa. Dan itu menantang bagi saya untuk belajar. Untuk kesulitan tersebut yaitu seperti menari kaun wayang atau tetikesan, dan wiracerita, dan olah vokal. Untuk belajar dalang yaitu guru Titiang adalah Ratu Nabe atau Ajik Titiang sendiri. Untuk yang ditekankan yang belajar yaitu di wiracerita atau menceritakan wayang-wayang tersebut dan olah vokal. Selain harus memahami serta mendalami cerita yang akan dibawakan untuk menjadi seorang dalang, banyak pantangan yang harus diperhatikan. Hal tersebut awalnya membuat Turah Gede merasa takut dan khawatir. Akan tetapi setelah mendapatkan arahan serta bimbingan dari Ratu Nabe, Turah kembali optimis mampu menjalankan semua pantangan tersebut. Kegiatan seni yang ditekuni Turah Gede tentu mendapat dukungan penuh kedua orang tuanya. Sebagai Ratu Nabe, Ida Resi Agung Yoga Sidi Bang Pinate senantiasa membimbing anak-anaknya untuk menggeluti bidang seni serta secara sukarela mau meneruskan dan mewarisi kesenian yang digeluti keluarganya. Dengan demikian, Turah Gede juga ikut andil dalam melestarikan seni dan budaya Bali yang adiluhung. Ida Nabe berharap Turah Gede mampu memotivasi diri dan menunjukkan jati diri sesungguhnya, serta mampu bersumbangsi pada kehidupan seni di Bali guna ngajagang tradisi, warisan leluhur khususnya seni budaya yang ada di Bali, dan mampu menjadi contoh serta inspirasi bagi generasi muda yang tengah menggeluti dunia seni. Kayu bagia pisan, kayu nida rahina mangkin. Doaning anak Turah Gede sudah bisa melanjutkan apa yang sudah Ratu lakukan dari dulu sampai saat ini. Karena sekarang ini Ratu sudah melingih medikse, tentunya anak-anak lah jadi penerusnya. Sama seperti Ratu dulu waktu Ratu masih kecil, nenek moyang Ratu semua memang jadi penari, jadi seniman, dan selanjutnya Ratu harus bertanggung jawab terhadap keadaan yang ada di dia di sini. Tentunya di sini Turah Gede sudah kelihatan dari umur 4 tahun ketika Ratu Ida masih sebagai penari topeng, wali dan dalang calon arang. Ketika
ide wayang malam kalau narang, anak pasti nangis, harus ikut dengan ide wayang. Kalau nak itu nangis. Nah, kadang-kadang di sini Ratu sangat sedih, Ida sangat sedih melihatnya. Dengan demikian ibunya langsung untuk supaya dia bisa tidur. Kalau udah tidur baru Ida berjalan ngeringit ngatur ayah nyalon narang. Dan juga sekolah calon narang yang Ida sering lakukan dulu, begitu juga sampai Gunung Sepet, Radenya selalu ikut. Mungkin dengan itu dia melihat, mendengar ide masalah, ide ngeringit. Nah tentunya saat ini dia tertarik terus tanpa Ratu ada sarankan orang harus bisa gini, tidak ada. Pijan di sana dia tertarik, dan tertarikan itu ide langsung turunkan, berikan ilmunya kepada Turah-de. Harapan Ratu kepada Turah Gede yang sering dipanggil Turah, semoga apa yang ada di sini budaya seni dan budaya warisan leluhur kita, ada warisan topeng, ada warisan calon narang di Pura Dalam Pauman, ada warisan wayang, mari kita lanjutkan, dan ada warisan usada juga, mari kita lanjutkan. Jangan merasa lelah belajar, jangan merasa malu bisa menari, jangan merasa malu jadi orang Bali, jangan merasa malu jadi seniman. Walaupun seniman dikategorikan seniman tidak banyak mendapatkan duit di Bali, tapi tentunya ayah-ayahan, bakti kepada Ida Sang Hyang Widi, bakti kepada Semeton, bakti kepada kerama Hindu yang ada di Bali khususnya. Semoga dengan kita bakti dengan itu, di Bali tetap aman, rajag, dan kita semua menjadi sehat, rahayu, bahagia, dan sejahtera. Atas dukungan keluarga, Yohana yang ingin menjadi dalang serta pengusaha muda ini senantiasa terus mengembangkan diri, belajar berbagai seni untuk meneruskan warisan atau tetamian leluhur, serta di kemudian hari Turah mampu meneruskan kesenian tersebut kepada anak cucunya. Yohana yang tinggal di lingkungan Banjar Tegalinggah, Padang Sambian, Kabupaten Pasar ini mengatakan, sebagai generasi muda, sebagai Yohana Bali, sudah sepantasnya mencintai seni dan budaya Bali karena seni dan budaya Bali harus tetap dilestarikan. Dengan berpegang teguh pada moto hidup, Ana Dina Ana Upel, setiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata. Menjadikan Ngurah Gede Bagiade senantiasa belajar berbagai seni tanpa adanya rasa putus asa, karena ia yakin semua perjuangannya saat ini akan berbuah manis dan berguna bagi kehidupan kedepannya. Yohana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yohana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe channel YouTube di program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Hingga juga dengan pesan ibu dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yohana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.